Shalom sekali lagi buat yang tadi saya belum sempat ucapkan selamat datang. Selamat datang, lihat kanan kirinya. And welcome to each other ya. Yang di rumah juga saya mau welcome saudara. Kalau saudara baru tune in dengan live streaming. This is our new way. Ini cara kita yang baru. Jadi kita mungkin harus membiasakan diri dengan cara seperti ini, saudara ya. Kita tidak tahu sampai kapan, tetapi yang kita tahu Tuhan masih ada bersama-sama dengan kita. Amin. Langsung saja kita akan baca sama-sama dari Ayub pasal ke-23. Ayub 23 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Ayub 23 ayat 8 sampai 9. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana. Atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini adalah satu erangan, satu jeritan dari Ayub kepada Allah. Satu rintihan hati. Saudara tahu bahwa Ayub mengalami sesuatu yang tidak enak, saudara ya. Suatu penderitaan yang begitu hebat yang mungkin tidak pernah kita alami atau manusia lain alami. Ya. Sedangkan Ayub adalah orang yang saleh dikatakan. Ayub adalah orang yang jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Betul? Bahkan dikatakan dia kaya dan sukses. Ya, tetapi musibah datang silih berganti di dalam kehidupan Ayub. Ternaknya dirampas, sebagian malah ada api dari langit menyambar. Ya, 10 anaknya mati pada hari yang sama, pada saat yang sama. Rumahnya roboh karena tiupan angin ribut. Bukan cuman itu, Bapak Ibu, saudara sekalian, Ayub ditimpa oleh satu penyakit, barah yang busuk. Kalau dibaca dalam firman Tuhan, satu bara yang busuk dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sehingga dia harus ambil sebuah beling untuk menggaruk tubuhnya. Bahkan dikatakan teman-temannya tidak bisa mengenali dirinya. Saking begitu besar penderitaan Ayub, begitu besar penderitaan yang dia harus hadapi. Teman-temannya cuman gak bisa ngomong. Kalau saudara baca ya di Ayub, teman-temannya gak bisa ngomong, cuman bisa duduk bersama-sama dengan Ayub, taruh abu di kepala mereka dan duduk bersama-sama dengan Ayub selama 7 hari 7 malam gak ngomong sepatah kata pun. Kira-kira kita gak pernah hadapin masalah seperti itu, benar gak saudara? Teman-teman kita datang, teman-teman live datang, kemudian ingin menghibur saudara misalnya, ya. Tetapi begitu besar penderitaan saudara dan saya sampai teman-teman live gak tahu mau ngomong apa dan cuma duduk bengong bersama dengan kita selama 7 hari 7 malam. Ya, bahkan istrinya mengutuki Ayub. Kutukilah Allahmu, kata istri Ayub, dan matilah. Wah, itu suatu penderitaan yang mungkin manusia gak pernah alami. Tetapi saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak dari kita bahkan orang Kristen memiliki ungkapan hati yang sama, terutama di hari-hari seperti ini. Ya, tidak adakah Tuhan jawaban doa? Tidak adakah Engkau menjawab? Tidak adakah Engkau memberi jalan keluar? Tidak adakah Engkau memberi pertolongan? Seakan-akan Tuhan terdiam. Seakan-akan dia sedang duduk di ujung surga dan sekedar menonton penderitaan manusia. Belum ada jawaban saudara sampai hari ini. Terhadap apa yang sedang kita alami secara dunia, terhadap apa yang mungkin saudara alami secara pribadi, belum ada jawaban, belum ada jalan keluar. Di mana Tuhan? Mungkin itu pertanyaan saudara dan saya. Apakah Engkau hadir Tuhan bersama-sama dengan kami? Kalau kita lihat tokoh-tokoh dalam firman Tuhan Bapak Ibu, saudara sekalian, Alkitab tidak pernah menutup-nutupi keadaan seperti ini. Keadaan seperti ini di dalam Alkitab begitu jelas ditulis, ya, bahwa mereka mengalami masa-masa
di mana seakan-akan Allah berdiam, seakan-akan Allah cuman berpangku tangan, ya. Tetapi Allah tetap hadir. Dia tetap menyertai umatnya. Contohnya Daud. Dia dikejar-kejar oleh Saul lebih kurang sekitar 7-8 tahun. Setelah dia diurapi menjadi raja, ya, kamu akan jadi raja. Diurapi oleh Samuel, kamu akan jadi raja. Tetapi justru setelah dia diurapi menjadi raja, dia ingin dibunuh. Kalau kita 7 tahun seperti itu rasanya lama, saudara, ya, karena ingin dikejar-kejar dan ingin dibunuh. Tetapi saya percaya Allah menyertai Daud. Allah ada bersama dengan Daud. Contoh yang lain Yusuf, ya, dia dijual oleh saudara-saudaranya, dia dijual di Mesir sebagai budak, kemudian dia dikhianati oleh istri Potifar, tante Po, ya saudara, selama belasan tahun mungkin. Tetapi apakah Allah meninggalkan dia? Justru di Alkitab ditulis, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil di dalam pekerjaannya. Abraham menunggu 25 tahun sebelum janji Allah untuk memiliki anak atau keturunan digenapi. Lama loh saudara. 25 tahun, saya di sini aja belum 25 tahun. Itu kayaknya udah lama. Apalagi menanti sebuah janji. Tetapi Allah tidak pernah berhenti hadir dan menyertai Abraham. Allah selalu datang membawa Abraham keluar dari tendanya. Dan kemudian suruh Abraham lihat ke langit. Seperti itulah nanti keturunanmu. Seperti bintang-bintang di langit. Seperti pasir di laut. Saya percaya orang-orang seperti ini, tokoh-tokoh Alkitab seperti ini juga memiliki pertanyaan yang sama yang kita miliki. Imannya pun diuji. Seperti kita hari-hari ini, ya. Mereka punya pertanyaan-pertanyaan, Tuhan, Engkau di mana? Pada waktu aku dikejar-kejar, pada waktu Engkau sudah berjanji aku akan memiliki keturunan, mana satu pun enggak ada. Seperti yang dialami oleh Abraham. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu ingat satu bukti nyata. Pagi hari ini kita berkumpul untuk sama-sama mengingat satu bukti yang paling nyata. Bukti tertinggi penyertaan Allah di dalam hidup kita adalah pada waktu Yesus turun. Allah melihat bahwa manusia kita, saudara dan saya, tidak bisa menolong diri sendiri. Kita bangkit berusaha dari dosa dengan segala macam perbuatan baik, coba berbuat baik, jatuh lagi dalam dosa. Ada tuduhan di dalam hati manusia, karena manusia tidak dapat mencapai Allah kalau bukan Allah sendiri yang turun menjadi manusia dan memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Oleh karena itu Yesus harus turun untuk mengerti kita, menjadi perantara bagi kita sehingga kita memiliki hubungan kembali dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah kemudian diperbaiki. Bukan saja itu, pada waktu Yesus naik ke surga, dia utus Roh Kudusnya untuk ada bersama-sama dengan kita. Itu bukti paling nyata bahwa Allah menyertai kita. Immanuel, dia senantiasa ada bersama-sama dengan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau saudara lihat angin, ya, angin bertiup, saudara nggak bisa lihat. Betul? Siapa yang bisa lihat angin? Nggak ada. Tetapi kalau pohon bergerak atau air di laut ada ombak, itu ada bukti bahwa angin itu ada. Allah kita nggak bisa lihat karena dia adalah roh. Tetapi kita harus percaya bahwa dia ada, dia menyertai dan dia hadir di dalam kehidupan kita. Listrik. Ini ada beberapa lighting yang saudara bisa lihat yang baru, ya, puji Tuhan. Kita nggak bisa lihat listrik, Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi kalau kita pegang, kerasa nggak? Berasa, bukan berasa lagi. Om Git pernah ya Om Git ya, kesetrum di atas roof itu, nggak berasa tiba-tiba udah collapse aja. Nggak kelihatan listrik itu. Tetapi saudara percaya dia ada. Dan saudara percaya kalau saudara pencet tombol, saudara percaya dia akan nyala. Betul? Apalagi Allah kita yang mati turun bagi setiap kita dan memberi Roh Kudusnya atas setiap kita. Di dalam setiap kita, kita harus terlebih percaya bahwa dia ada menyertai setiap kita. Ada amin saudara.
Amin. Begitu juga saudara, hadir atau tidaknya Allah seharusnya tidak tergantung apa perasaan kita. Pengetahuan dan pengenalan kita akan Allah yang harus menjadi dasar kita percaya bahwa Ia selalu hadir dan Dia menyertai. Sekali lagi saya mau ulang. Pengetahuan dan pengenalan kita akan Allah yang harus menjadi dasar kita percaya bahwa Ia selalu hadir dan menyertai. Ada seorang bangsawan, saudara, yang bernama Nicholas Ludwig von Zinzendorf. Dia adalah seorang count, seorang bangsawan. Satu hari dia sedang ada di dalam suatu galeri lukisan. Dia duduk, biasanya kalau di galeri lukisan orang duduk melihat lukisan berjam-jam, menikmati, begitu saudara ya. Mungkin saudara dan saya enggak seperti itu karena kita tidak punya mungkin apresiasi yang setinggi itu mungkin ya. Dia menatap sebuah lukisan wajah Yesus. Lukisan itu bernama Ecce Homo, artinya behold the man. Lukisan wajah Yesus. Dia lihat, dia amati. Di bawah tulisan itu ada suatu kalimat yang berkata seperti ini. Suatu pertanyaan yang berkata seperti ini. This have I suffered for you. This have I suffered for you. Now what will you do for me? Dia lihat lukisan Yesus. Dia baca kalimat di bawahnya selama berjam-jam. Cuman itu aja yang dia lihat. At the end of the day, dia menangis sejadi-jadinya Bapak Ibu Saudara. Dia nangis. Di tengah-tengah galeri yang sunyi senyap itu, dia menangis. Dan dia menyerahkan hidupnya bagi Yesus. Tidak ada khotbah. Tidak ada yang lain. Hanya menatap wajah Yesus dan menjawab pertanyaan itu. Dari cerita ini kita bisa tahu bahwa Allah selalu hadir. Dia menyertai. Amin. Dengan cara apapun, Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan cara apapun. Kemarin saya dengar dari seorang teman di Surabaya. Mama saya itu kirim satu link video, isinya saya dan Yosi, kakak saya yang di Amerika. Kita waktu awal-awal lockdown kita coba bikin lagu sama-sama. Ya, ayo Yos, kamu nyanyi, aku nyanyi, kemudian digabung. Gimana hasilnya, bagus nggak? Cuman itu aja iseng. Kemudian taruh di YouTube, saya juga nggak kirim ke yang lain-lain karena saya tahu ya bukan profesional lah, nggak usah yang orang tahu lah. Keluarga aja lah. Kemudian kemarin mama saya kirim ke anak rohani ini, teman saya juga, teman sepelayanan. Ceritanya kembali, dia nonton, dia seorang dokter. Jadi pada waktu dia nonton, dia sedang praktek di tempat prakteknya. Dia nangis, nggak tahu nangis karena suara saya dan Yosi jelek. Lagunya lagu sangat sederhana. Saudara ya, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Dia sedang ada di dalam depresi, dia sedang ada dalam keadaan yang frustrasi hari-hari ini. Tidak ada yang tahu. Mama kirim aja, nangis sejadi-jadinya. Sampai dia tulis ke saya, "Yap, aku sungkan sama pasien nih, gimana nangisnya gak berhenti-berhenti." Sorenya pada waktu Sabtu sore kita kesini, istrinya SMS saya, "Yap, ini gimana dia gak berhenti-berhenti nangisnya," dia bilang. Ya udahlah, Tuhan ingin melawat dia, gak apa-apa. Walaupun suara kita berdua, hasil rekaman juga gak sebagus yang live recording biasanya, it's okay. Tetapi saya melihat bahwa Tuhan tetap menyertai. Melalui cara apapun Bapak Ibu Saudara. Bahkan Paulus di dalam Roma 8 ayat 38 sampai 39 berkata, "Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup,
baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ada amin, saudara? Masihkah saudara kurang percaya, kurang yakin bahwa Dia hadir dan Dia melihat? Memang saya harus akui, kita harus akui, kalau kita melihat firman Tuhan, cerita-cerita firman Tuhan, ya, seringkali Allah itu cara kerjanya berlama-lama. Betul? Untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan butuh berapa tahun? 4 tahun? 40 tahun? Tambah nolnya 1 di belakang. 400 tahun. Itu bangsa pilihan loh saudara. Seperti saudara punya anak yang saudara kasihi kemudian nakal, nggak tahu kemana, lari kemana, saudara sebetulnya bisa tolong, saudara punya kemampuan untuk tolong dia, tapi saudara biarkan seakan-akan selama, jangan 400 tahun lah, kita manusia nggak sampai 400 tahun, katakanlah 40 tahun, saudara biarkan dia terserah. Kita kan bertanya-tanya, kok lama Tuhan? 400 tahun itu bukan waktu yang singkat, udah berapa generasi loh saudara, betul nggak? Bawa bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan. Sebetulnya kalau dilihat secara research saudara ya, kalau naik bus aja mungkin cuma belasan jam. Naik bus, dulu nggak ada bus, jalanlah berapa hari lah, berapa minggu. Kenapa butuh 40 tahun? Benar nggak? Kalau mau dipikir kita nggak ngerti saudara, jawabannya apa. Bangsa Israel dibuang ke Babel, berapa tahun? 70 tahun. Tuhan ini ngapain ya? Lama sekali pertolonganmu Tuhan. Kalau saudara tanya saya mengapa ya? Saya juga nggak tahu saudara. Ya, tetapi kalau kita belajar mengenal rencana Allah, Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 dikatakan, sebab rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jalan Tuhan, pikiran Tuhan sama pikiran kita nggak sama. Contohnya aja, pikiran saudara sebagai grandpa, grandma yang sudah senior, 60 ke atas, dengan pikiran anak kecil sama enggak? Jauh. Apalagi Bapa kita yang di surga. Allah itu tidak sembarangan membuat rencana. Saya percaya, yakin, Allah tidak mudah berubah. Allah bukan seperti orang yang mudi. Kalau lagi enak dia kasih rancangan yang bagus. Kalau buat yang jengkelin dia kasih rencana yang jelek. Dia bukan seperti itu. Dia bukan tipe mudi. Kalau dia mudi kita sudah gak ada hari ini saudara. Nyebelin semua misalnya seperti itu ya saudara ya. Allah tidak pernah kehabisan hikmat dalam membuat rencana. Satu hari, beberapa hari yang lalu ada seorang saudari datang ke rumah untuk tolongin Veve perbaikin baju dia, jahit. Ya, dari situ saya belajar. Dia bilang seperti ini, itu nggak bisa sembarangan, Yap. Itu kalau mau dijahit mesti dikasih rusuk katanya. Harus kasih rusuk, kalau enggak ntar bajunya bisa robek. Itu seorang manusia, seorang yang bisa jahit aja memperhatikan dengan seksama. Bagaimana dia melakukan sesuatu. Kalau nempel kain nggak bisa pakai kain sembarangan. Mesti kain yang modelnya sama, yang teksturnya sama supaya seamless. Itu seorang manusia yang sederhana, yang tidak sempurna. Apalagi Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia melakukan segala sesuatu dengan hikmatnya, dengan kebijaksanaannya, dengan kuasanya. Galatia 4 ayat 4 katakan, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Yesus, janji akan Yesus lahir itu ribuan tahun saudara.
Tetapi setelah menurut Allah genap waktunya, menurut waktunya Tuhan, menurut rencananya Tuhan, menurut jalan-jalannya Tuhan, ribuan tahun kemudian baru Yesus lahir. Mungkin menurut pikiran kita kenapa lama banget, terutama kita di dalam era yang serba cepat. Betul? Mau cari, kemarin mau cari apa saya info, gampang, gak usah nanya orang, Google. Betul nggak? Mau cari resep, saya bilang sama Vivi, kamu masih butuh nggak nih buku resep yang berapa tahun lalu saya simpan buat kamu, saya bilang. Nggak usah, bisa cari di Google, di YouTube, semua ada. Para multimedia kita di belakang, cari apa semua di YouTube, semua cepat, bisa saat ini, bisa. Tetapi kenapa pikiran Tuhan beda ya dengan pikiran kita ya? Butuh waktu begitu lama untuk dia menjawab, bukan karena dia tidak bisa. Tetapi ada jalannya Tuhan. Adalah waktunya Tuhan. Setelah genap waktunya, maka dia akan menjawab seluruh pertanyaan kehidupan kita. Oleh karena itu Paulus mengakui. Di dalam Roma pasal 11 ayat 33 dikatakan, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya. Dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya. Lalu kenapa ya lama sekali jawabannya? Kita sudah berdoa ya, seluruh dunia sedang berdoa, seluruh dunia sudah berpuasa, seluruh dunia sudah menangis meraung-raung di jalan-jalan. Saudara lihat kalau di video-video yang dikirim sudah viral di mana-mana. Bukan cuma di rumah mereka berdoa, bukan cuma di rumah ibadah mereka berdoa. Di pinggir-pinggir jalan mereka sudah nggak ada tahu malunya, mereka meraung menangis, puasa 40 hari, lanjut lagi puasa berapa puluh hari. Tetapi kenapa belum ada jawaban? Jawabannya cuma satu, dua mungkin. Yang pertama saya tidak tahu apa jawabannya. Yang kedua, itulah kedaulatan Tuhan. Dia berdaulat. Berdaulat artinya apa? Ini yang saudara kita perlu tahu. Kita perlu punya iman yang berkata, engkau berdaulat penuh. Seringkali kita diajarkan gereja, dengarkan baik-baik saudara. Gereja seringkali terlalu banyak diajarkan. Doa minta dia akan jawab. Beri lebih dia akan kasih. Layani Tuhan sungguh-sungguh dia akan berkati. Di hari-hari seperti ini saya ingin katakan kepada saudara. Mau saudara beri berapa banyak? Mau saudara doa jengking berapa lama? Kalau dia say no, it's no. Kita perlu punya iman yang berkata engkau berdaulat penuh. It doesn't matter berapa banyak saudaramu setia kepada dia. Dia Tuhan. Bukan kita Tuhannya. Selama ini begitu banyak orang Kristen merasa bahwa dia Tuhan. Aku bisa kasih. Aku sudah melayani 40 tahun, 50 tahun. Masa dia gak berkati? Jadi dianya sepertinya juru. Juru minum, juru makan, juru selamat, juru parkir. Tuhan tolong supaya ketemu parkir, betul nggak? Ayo anak-anak semua doa supaya Dedi ketemu parkir. Minta Tuhan carikan parkir buat kita. Ya, saya merasa ya nggak salah juga. Tetapi kita perlu tahu, kita perlu belajar bahwa Dia itu Tuhan. Makanya ada lagu, Dia Tuhan, Dia Raja, berdaulat penuh atas hidupku, aku berserah. Berapa lama it doesn't matter, itu haknya Tuhan. Berdaulat artinya apa? Tuhan gak butuh statistik kita. Tuhan gak butuh data-data dari kita. Tuhan tidak butuh counseling dari kita. Dia tahu semua faktor kehidupan kita. Kita gak tahu setelah ini akan terjadi apa di dalam hidup kita. 1 jam mendatang nggak tahu Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia yang tahu. Dia nggak perlu kita datang ini loh Tuhan, mesti begini caranya. Kalau memberkati aku caranya kasih kerjaan ini, kasih peluang ini, kasih ini dan itu. Nah, itu baru namanya engkau berdaulat penuh. No.
Iman yang seperti ini yang harus kita bangun di dalam hidup kita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya, kalau kita punya iman, engkau berdaulat penuh, hidup kita aman. Karena kita tahu bahwa rancangan Dia selalu membawa rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Amin saudara. Tapi kalau kita selalu punya iman yang seperti yang lain-lain, kalau saya melayani maka Tuhan akan kasih, itu bukan Tuhan. Itu dukun saudara. Ya. Dan saudara adalah mafia. Saya adalah mafia. Ayo, kasih enggak? Berkatin enggak? Bapak Ibu Saudara sekalian, sebuah iman yang berkata bahwa aku percaya bahwa Tuhan yang aku sembah berdaulat penuh. Kalau bukan waktu Dia tidak akan berikan. It's okay. Aku tetap percaya, aku tetap setia, aku tetap melayani. Mari pagi hari ini kita miliki saudara, kita bangun satu iman yang berserah penuh, yang berdaulat. Oleh karena itu pertanyaan-pertanyaan tadi di atas saya tidak bisa jawab, saudara nggak bisa jawab. Kita tidak tahu berapa lama. Tetapi mari sama-sama melalui masa-masa sukar ini. Firman Tuhan sudah katakan di akhir zaman akan ada masa yang sukar. Ini mungkin belum seberapa. Ya, mungkin akan ada hal-hal yang lebih sukar dari saat-saat ini. Tetapi mari kita punya satu iman. Seperti Maria pada waktu malaikat datang untuk berbicara kepada Maria, engkau akan mengandung, engkau akan memiliki anak, dan engkau akan memberi dia nama Yesus. Seorang perawan, belum menikah. Bagaimana bisa punya anak, itu kan satu aib besar di dalam budaya mereka. Bisa dirajam batu karena dipikir berzina saudara. Tetapi Maria ini tahu bahwa Tuhan itu berdaulat. Dia katakan sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Mari kita jadi orang Kristen yang seperti ini. Apapun doa belum terjawab. Saya punya kerinduan doa yang sudah belasan tahun pun tidak terjawab, belum dijawab Tuhan. Sampai sudah lupa juga mungkin sayanya. Enggak terlalu kepengen juga akhirnya. Karena ya udahlah terserahlah Tuhan. Kapan juga mau kasih yang ya begitulah saudara ya. Tetapi apakah itu membuat saya tidak setia? Tidak mau melayani Tuhan. Saya berusaha punya hati seperti Maria. Aku ini hamba. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sama-sama kita baca ayat. Ada tadi keluar enggak? Repeat after me. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sambil saudara pejamkan mata, ulangi. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Mari kita renungkan. Saya sudah berhenti berbicara Bapak Ibu. Saya sudah berhenti menyampaikan firman Tuhan. Tapi sambil saudara pejamkan mata. Kalau ada hal-hal yang saudara rindukan di dalam hidup ini. Mungkin saudara butuh kelepasan, saudara butuh pekerjaan, mungkin saudara butuh sesuatu pertolongan Tuhan yang mungkin hari-hari ini kita belum alami. Maka malah sebaliknya makin terbatas dan terbatas dan terbatas. Marilah kita punya sikap hati yang benar. Kita punya iman di hadapan Tuhan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sambil worship leader dan singer menaikkan pujian ini, mari saudara tetap bersekutu dengan Tuhan. Sambil kita dengarkan lagu ini, datang kepada Dia. Kalau ada hal-hal yang saudara perlu merasa Tuhan ampuni aku kalau aku berusaha menjadi Tuhan dan Engkau hanya menjadi juru selamat,
juru tolong dan sebagainya. Ampuni. Pagi hari ini aku mau katakan bahwa Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah. Mari angkat tangan kita sama-sama kepada Tuhan sebagai bukti penyerahan kita. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Terima kasih Bapa, kalau kami sudah dengarkan firman-Mu pagi hari ini. Kami mengucap syukur kalau Engkau itu sungguh setia. Itu adalah pribadi-Mu yang tidak bisa lenyap daripada. Itu adalah bagian dari hidup, dari diri-Mu Bapa. Amin. Dan yang kami alami di dalam hidup ini semata-mata karena kesetiaan-Mu, Ya benar Tuhan. karena kasih-Mu. Seringkali kami tidak rasa, seringkali kami tidak melihat. Ya. Tetapi firman-Mu nyata berkata bahwa Engkau punya rancangan yang baik Amin. dalam hidup kami. Mungkin waktuku bukanlah waktu-Mu, Ya. jalan kami bukanlah jalan-Mu Tuhan. Ya. Ajar kami mengerti dan mengakui dan menyadari Amin. bahwa Engkau berdaulat penuh di dalam hidup Amin, kami. amin. Kalau manusia bisa berkata tidak, tapi kalau Engkau berkata ya, maka yang terjadi adalah ya. Ya, amin. Oleh karena itu kami mau tunduk di bawah otoritas-Mu. Ya. Gereja Ecclesia Mission, kami mau tunduk Ya. di bawah Allah Raja yang berdaulat di dalam hidup. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan akhiri ibadah kami. Biarlah kami pulang di dalam damai sejahtera. Ya. Mari angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat yang dari Allah atas hidup kita. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat Tuhan turun atas setiap kami. Kekuatan yang daripada Allah, persekutuan dengan Roh Kudus turun menaungi setiap kami. Kami yang ada di rumah menyaksikan ibadah secara live streaming pun berkat Tuhan pun sampai ke rumah jemaat masing-masing. Allah menyinari engkau, mengarahkan wajahnya atasmu, memberi engkau damai sejahtera sehingga engkau mampu melewati segala perkara yang harus ada di depan, di jalan-jalan di depanmu. Terima kasih Bapa, berkat Tuhan menaungi setiap jemaat di dalam nama Yesus yang percaya. Katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya mohon saudara
duduk sebentar sebelum